Kamu harus tahu, inilah musuh dalam selimut dalam hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum. Energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya. Bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, kamu harus tahu teman-teman, inilah musuh dalam selimut dalam hidupmu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Nine of Pentacles. Ada 9 koin. Oke. 9 koin ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi kehidupan kamu terlebih dahulu, teman-teman. Oke, memang dapat aku akui untuk secara kondisi kehidupan di sini, aku rasa banyak hal-hal yang cukup positif ya. Dari segi ekonomi, oke, dari kehidupan asmara, kehidupan keluarga, teman, semuanya banyak yang baik. Ya, semuanya banyak yang positif, semuanya banyak yang berjalan dengan apa yang mungkin selama ini kamu harapkan, teman-teman. Jadi kalau untuk masalah kondisi kehidupan ya, kamu lebih baik kehidupan kamu daripada orang-orang yang berada di sekitar kamu, di sekeliling kamu ya, teman-teman. Nah, namun di sini aku punya Five of Wands. 5 tongkat. 5 tongkat ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya tanpa kamu sadari ataupun mungkin juga kamu menyadari tentang hal tersebut, banyak orang yang sebenarnya ingin menjatuhkan kamu, teman-teman. Ya, banyak orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu ini semua. Mereka nggak senang melihat kehidupan kamu ini sukses, bahagia. Oke, jadi orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupan kamu ini, ya salah satunya dari siapa, dari mana? Ya tentu orang-orang yang aku katakan terlihat baik di depan kamu. Ini salah satunya loh. Terlihat baik di depan kamu, tetapi di belakang kamu memiliki sebuah niat-niat yang sangat buruk, jahat banget teman-teman. Ingin menusuk kamu dari belakang, ya. Dan ya dengan kata lain apa, musuh dalam selimut lah ya. Bermuka dua, bermanipulatif itu. Kalau mungkin musuh ataupun dari orang-orang yang jelas-jelas menunjukkan sebuah rasa ketidaksukaannya terhadap kehidupan kamu, ya itu cukup nyata ya. Kamu lihat gitu loh dengan mata kepala kamu. Mungkin di situ kamu bisa mengantisipasi lah bagaimana caranya agar mungkin orang-orang yang nggak suka terhadap kehidupan kamu, ya teman-teman yang benci terhadap kehidupan kamu dapat kamu proteksi. Lah ini kalau di dalam kehidupan kamu sendiri, bagaimana kamu bisa memproteksi itu semua? Ya, bagaimana kamu bisa mengetahui dan memahami tentang hal tersebut, teman-teman? Bahwasanya ini orang nggak baik untuk kamu. Sementara apa? Di sini kamu orang yang mudah percaya terhadap orang lain, ucapan orang lain, teman-teman. Tanpa kamu cari tahu terlebih dahulu tentang apa sih sebenarnya yang mungkin direncanakan, yang mungkin ingin dilakukan. Ya memang harus selalu positive thinking. Namun, ketika semuanya ya terlalu terbuka untuk orang lain, teman-teman, dan bahkan hal-hal pribadi yang kamu miliki itu bisa saja memicu adanya sebuah apa ya, permasalahan-permasalahan yang baru gitu ya. Termasuk apa ya tadi? Orang-orang yang menjadi musuh dalam selimut di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Pada akhirnya kamu akan merasakan sebuah kekecewaan yang sebenar-benarnya ketika ya, kamu mengetahui dan melihat secara langsung nih, ternyata orang yang kamu percayai, kamu anggap baik, dialah yang ingin menghancurkan segala sesuatunya. Termasuk apa? Mungkin dia ingin merebut pasangan kamu, menghancurkan rumah tangga kamu, ya.
menghancurkan bisnis kamu, usaha kamu, menghancurkan karir kamu, teman-teman. Jadi ya kita berbicara terkait dengan hal-hal yang memang cukup pahit di sini, gitu loh. Agar apa? Ya agar kamu lebih berhati-hati dalam bertindak, bersikap, jangan terlalu mudah percaya, gegabah, teman-teman. Ya. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Chariot. Oke, ternyata orang yang menjadi musuh dalam selimut di dalam kehidupan kamu, teman-teman, dia sudah melakukan begitu banyak cara, ya, sudah melakukan begitu banyak hal untuk membuat kehidupan kamu benar-benar down, ya, untuk mendapatkan apa yang mungkin menjadi keinginannya lah ya, hasratnya, ya. Memang sih banyak hal tergantung dari apa yang mungkin saat ini kamu miliki ya. Berhati-hati terhadap teman dekat kamu, teman-teman, karena berbicara masalah teman dekat, ya, dan kamu sudah berumah tangga, ada indikasi bahwasannya dia ingin merebut pasangan kamu. Nah, itulah musuh dalam selimut yang selama ini mungkin nggak kamu ketahui. Ya, mohon maaf, bukan berarti kamu harus seujon, tidak, teman-teman. Ya, terkecuali. Tetapi memang yang paling terpenting adalah lebih baik menghindari gitu loh. Ya, lebih baik menghindari dong, teman-teman, daripada harus mengobati gitu ya. Ya, daripada harus menyesali lah gitu ya pada akhirnya gitu. Dan kemudian di dalam hal yang lain apa? Menginginkan semacam karir kamu, pekerjaan kamu, jabatan kamu. Jadi seseorang ingin menggeser kamu dari jabatan kamu. Siapa itu? Tentu teman dekat kamu. Karena dialah yang tahu tentang bagaimana kehidupan kamu, tentang bagaimana apa yang mungkin selama ini kamu lakukan, sebuah kesalahan mungkin. Nah, ini kesalahan-kesalahan kecil apapun yang kamu lakukan, teman-teman, seperti ini nanti bakal menjadi besar. Ya, ketika seseorang tersebut membumbuhi dengan 1000 kebohongan. Ya, seperti itu. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Hanged Man, teman-teman. Lalu apa yang harus kamu lakukan di sini? Jadi memang penting untuk kamu lebih hati-hati, waspada, lebih mengikuti kata hati, intuisi kamu, feeling firasat kamu, teman-teman. Ya, jangan mudah percaya, jangan mudah untuk apa namanya? Ya percaya deh pada intinya. Karena memang ini sulit sih, apalagi memang ketika kamu sudah merasa yakin nih terhadap satu energi ini. Kamu percaya banget dengan dia, dia tidak akan menceritakan hal-hal buruk kepada orang lain yang pertama, dan kemudian mungkin kamu sudah percaya banget, jadi semuanya terlihat nggak terjadi apapun gitu. Bisa jadi memang selama ini dia sudah bermain di belakang kamu, ya menikung di belakang kamu, menusuk kamu dari belakang. Jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai situasi dan kondisi ini terjadi. Ya tentu dong, ketika kamu sudah memahami tentang arti musuh dalam selimut, teman-teman, ya itu seperti bom waktu. Tanpa kamu sadari dia merebut segala sesuatunya, mendapatkan apa yang kamu miliki. Ya siapa sih yang ingin seperti itu mungkin? Ya teman-teman tentu tidak ingin. Ya jadi poinnya di sini adalah sebelum terlambat, ya teman-teman, sebelum terlambat, sebelum terjadi sesuatu hal yang nggak mungkin, nggak kamu inginkan, teman-teman, maka jaga segala sesuatunya dengan baik, ya, apapun yang kamu miliki, jangan terlalu mudah percaya terhadap orang lain, oke? Terkecuali oleh siapa? Mungkin orang tua kamu dan pasangan kamu, teman-teman. Walaupun mereka juga masih berpotensi sebenarnya ya, mohon maaf, tetapi memang penting untuk menjaga sebuah rahasia, suatu rahasia, dan kemudian jangan terlalu percaya. Oke, mungkin demikian teman-teman. Readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.